Framelands Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dapat tugas untuk melaksanakan penerapan kucing, yang mana saya bersama Bu Aprilia Barabawatina akan memperagakan saya sendiri Eko Hindarto sebagai kuci, kemudian rekan saya Bu Aprilia Barabawatina sebagai coach, dan Bapak Saiful Anam sebagai pengamat. Dalam kasus yang pertama, yaitu saya sendiri, Pak Eko, adalah seorang guru kelas 5 di sekolah SDN Cokrowati yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak dalam mengumpulkan tugas. Berikut adalah contoh penerapan kucing bersama rekan saya, Ibu Aprilia Barabawatina. Siap ya, Bu? Ya, insya Allah siap, Pak Eko. Assalamualaikum, Bu April. Iya, waalaikumsalam, Pak Eko. Ada apa, Pak Eko? Boleh minta waktunya sebentar, Bu April? Pak, tentu boleh. Kebetulan hari ini saya tidak ada tugas dan kebetulan murid-murid sedang jam istirahat, Pak Eko. Monggo, Pak Eko, ada perlu apa? Saya ingin bercerita, Bu April, tentang murid saya akhir-akhir ini, Bu. Iya, gimana, Pak? Mereka itu akhir-akhir ini kurang antusias gitu, Bu, dalam mengikuti pembelajaran saya. Bahkan dari mereka itu... Maksud dari Pak Eko kurang antusias bagaimana? Sebentar ya. Ya, pada waktu mengikuti pelajaran mereka itu banyak yang tidak mendengarkan gitu, Bu. Kurang bersemangat, kurang bergairah gitu, Bu. Kenapa tidak bersemangat dan tidak mendengarkan Pak Eko? Ada hal apa? Kalau saya pikir-pikir mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu monoton ya, Bu. Sehingga membuat mereka bosan, Bu. Maksud Pak Eko membuat mereka monoton atau bosan, memangnya Pak Eko memakai metode apa? Saya akan menggunakan metode ceramah, Bu. Saya sendiri yang berbicara. Mereka kurang aktif, mungkin itu mereka merasa jenuh, Bu. Oh, jadi Pak Eko sendiri berbicara kebanyakan menggunakan metode ceramah gitu saat mengajar, gitu ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Jadi mereka itu kelihatannya bosan atau jenuh gitu loh, Bu. Bahkan dari mereka itu ada yang tidur, Bu. Iya, jadi yang Pak Eko harapkan dari murid Pak Eko tuh yang bagaimana? Pak Eko ingin ya bagaimana, Pak? Ya, yang saya inginkan mereka itu semangat, antusias dalam menerima pelajaran itu, mereka tidak merasa bosan atau lebih mengasihkan gitu loh, Bu. Sehingga ada umpan balik di antara kami. Oh, jadi Pak Eko ingin memunculkan pembelajaran yang aktif begitu ya Pak, antara murid dengan guru, begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Pak Eko sudah tahu penyebabnya tadi ya Pak ya? Ya, mungkin penyebabnya itu, Bu. Pembelajaran yang saya lakukan itu monoton. Karena kan saya sendiri yang aktif, hanya menggunakan metode ceramah. Saya sendiri yang berbicara, mereka hanya mendengarkan. Sehingga mereka itu kurang gimana gitu loh, Bu. Ya, tidak apa-apa Pak Eko. Mungkin begini Pak Eko, karena Pak Eko kan sudah tahu penyebab murid tersebut menjadi tidak nyaman saat belajar,
menjadi kurang aktif saat pembelajaran. Mungkin dari diri Pak Eko bisa Pak Eko perbaiki lagi agar pembelajaran yang Pak Eko berikan itu bisa memunculkan antusias murid, bisa membangkitkan semangat pada murid tersebut. Kira-kira Pak Eko, tindakan atau rencana apa ya yang ingin Pak Eko lakukan agar bisa membangkitkan semangat murid itu? Ya Bu, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih mengasihkan gitu Bu, sehingga mereka ikut aktif. Mungkin juga pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Kan sekarang zamannya digitalisasi Bu. Mungkin saya akan memperlihatkan video YouTube atau video Instagram. Kalau menurut Bu April bagaimana Bu? Wah, saya juga begitu setuju dengan pendapat Pak Eko. Jadi Pak Eko ingin memperbarui pembelajaran Pak Eko ini dengan menyisipkan aplikasi-aplikasi media elektronik seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Agar murid Pak Eko bisa bersemangat dan tidak bosan saat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Pak Eko. Itu maksud dari Pak Eko? Betul Bu, sehingga mereka itu lebih tertarik Bu. Karena anak-anak sekarang kan pengennya main internet Bu. Iya betul, anak sekarang pengennya selalu main internet, betul ya Pak ya. Kalau saya rasa itu di zaman saat ini, zaman globalisasi itu memang harusnya memang saat pembelajaran memang harus diselipkan media-media yang berbasis internet seperti itu. Ya, jadi ini saya rasa bagus kok Pak Eko. Gimana Pak Eko? Apa Pak Eko konsisten melakukan hal ini Pak? Ya Bu, rencana untuk pembelajaran yang akan datang saya akan menerapkan metode tersebut Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya, alhamdulillah Pak Eko, saya sangat mendukung rencana dari Pak Eko ini. Semoga bisa memperbaiki metode Pak Eko mengajar di dalam kelas agar anak-anak lebih semangat lagi, dan semoga saya doakan metode Pak Eko ini berhasil untuk kedepannya. Baik Bu April, terima kasih Bu sudah mengganggu waktunya ini. Ya Pak Eko, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mengungkapkan kesulitannya kepada saya. Kalau Pak Eko mau bercerita seperti ini, jadi saya merasa merasa juga ikut senang karena kita kan rekan kerja, mitra kerja. Jadi kesulitan kita itu apa yang ada di Pak Eko itu juga menjadi kesulitan kita semua, begitu Pak. Bukankah begitu Pak? Pendidikan itu bisa menjadi lebih bagus apabila sesama rekan atau mitra kerja saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam memecahkan solusi. Bukankah begitu Pak Eko? Betul sekali Bu April. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dinantikan murid kita ya Bu. Bagus sekali Pak. Selamat ya Pak Eko ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Semoga pembelajaran yang diberikan oleh Pak Eko berhasil. Amin. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia Barbhawatina selaku koci atau orang yang memiliki masalah, dan saya akan berkonsultasi dengan pemimpin pembelajaran yang saya anggap senior ini adalah Bapak Eko Hindarto, yang dimana sebagai coach saya yang akan memberikan solusi dan bisa berkolaborasi memecahkan masalah bersama. Sebelum saya mulai bermain peran, akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pada saat masa pandemi, saya sebagai guru kelas 5 tentunya memiliki kesulitan. Bahwasanya saat saya mengajar kepada murid, selalu saya gunakan metode-metode yang dimana melalui WA group secara terus-menerus. Saya memberikan soal secara terus-menerus sehingga ada beberapa orang tua yang mengeluhkan pembelajaran yang saya berikan. Karena setiap soal yang saya berikan hanya
orang tua yang mengerjakan karena anak dari orang tua tersebut tidak mau mengerjakan. Justru orang tua yang menuliskan pekerjaan dari saya seperti itu. Nah, di sini saya akan berkolaborasi atau meminta solusi kepada coach saya, yaitu adalah Bapak Eko Hindarto. Siap ya Bapak ya? Siap Bu April. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu April. Pak Eko, ada waktu sebentar enggak Pak Eko? Wah, kebetulan sedang istirahat ini Bu. Banyak sekali waktunya. Silakan Bu April. Iya Pak Eko, saya mau cerita Pak Eko. Cerita tentang apa? Saya bingung Pak Eko. Bingung tentang apa Bu April? Begini Pak Eko, bahwasanya saat ini kan musim pandemi Pak Eko. Saya itu bingung sekali, saya kemarin diprotes oleh orang tua murid Pak Eko. Protesnya masalahnya apa ya Bu? Begini Pak, karena memang saya juga bingung, saya harus bagaimana. Setiap hari murid saya itu saya beri soal-soal melalui WA Group. Dan ternyata orang tua mengeluhkan yang mengerjakan soal tersebut justru orang tuanya, tidak anaknya, seperti itu Pak. Oh, berarti orang tua protes karena yang mengerjakan itu mereka. Iya Pak, mungkin Pak, karena mungkin harapan dari orang tua tersebut, meski musim pandemi seperti ini, orang tua menginginkan bahwa anaknya tetap ingin bersemangat belajar dari rumah, termasuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan, seperti itu Pak. Ya, lantas Bu April punya rencana apa untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi begini Pak, saya memiliki rencana Pak, ya mungkin dari pembelajaran saya ini, saya ingin membuat pembelajaran yang sangat menarik gitu Pak, agar semangatnya menjadi muncul begitu Pak. Memang yang selama ini diterapkan Bu April, pembelajarannya bagaimana Bu? Nah, yang saya terapkan ini mungkin membosankan begitu Pak, karena memang saya memberikan soal-soal terus, tidak ada trik-trik yang lain, tidak ada cara-cara yang menarik untuk membangkitkan semangat mereka, Pak. Ini yang menjadi masalah saya, Pak. Begitu ya, Bu. Lantas, untuk pembelajaran yang lebih menarik ini, Bu April punya rencana apa? Gini, Pak. Saya ingin, Pak, membuat materi pembelajaran saya rangkum di rumah. Esoknya akan saya share melalui konten-konten YouTube saya. Jadi sebelumnya saya ingin membuat rancangan-rancangan pembelajaran ini, saya buat secara menarik, saya editing videonya, saya merekod diri saya untuk saya masukkan ke YouTube saya. Sehingga saat anak membuka video saya, mereka merasa belajar bertemu langsung dengan gurunya. Jadi mereka merasa belajar di rumah, rasa belajar di sekolah, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Bu April mau buat konten YouTube? Betul Pak. Kira-kira bagaimana Pak menurut Pak Eko? Wah bagus sekali itu Bu. Anak sekarang kan zamannya anak internet Bu. Sedikit-sedikit main HP, sedikit-sedikit lihat YouTube. Zaman globalisasi. Menarik sekali itu Bu ya, globalisasi. Betul Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Bagus itu Bu. Lantas apakah Bu April punya waktu untuk membuat konten-konten YouTube? Kan memerlukan waktu yang lama itu Bu. Nah itu Pak yang menjadi Pak, kendala mungkin bagi saya. Apalagi kan saya memiliki anak kecil ya Pak ya. Saya harus meluangkan sedikit waktu, bukan hanya sedikit waktu, mungkin meluangkan banyak waktu kali. Kalau setiap hari saya harus merelakan diri saya untuk mengedit video, untuk persiapan mengajar kepada anak, untuk saya share di WA Group seperti itu. Tapi menurut saya itu tidak menjadi masalah Pak. Karena gimana pun juga saya ini harus mengutamakan kenyamanan dan harus mengutamakan rasa
yang dibutuhkan oleh murid saya tersebut untuk meraih kebahagiaan saat musim pandemi seperti itu, Pak. Jadi saya harus merelakan diri. Saya mungkin bisa menidurkan anak saya terlebih dahulu kalau malam. Jadi setelah anak saya tidur, saya bisa merancang pembelajaran saya bisa mengedit video saya seperti itu untuk saya bagikan ke murid saya seperti itu, Pak. Wah, rencananya bagus sekali itu, Bu. Anak-anak akan lebih semangat itu, Bu, kalau nonton YouTube-nya dari Bu April. Gitu ya, Pak ya? Iya, Ya, Bu. semoga saja, Pak ya. Lebih menyenangkan ya, Pak ya? Iya, mudah-mudahan mereka lebih antusias ya, Bu. Iya, begitu Pak Eko, itu yang saya harapkan Pak Eko. Agar saya tidak dikomplain lagi oleh orang tua murid, Pak, begitu Pak. Iya, Bu. Mungkin itu bisa diterapkan di kelas saya juga itu, Bu. Wah, gitu ya Pak. Bisa menjadi pengalaman-pengalaman baru begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Ya tidak masalah Pak, tidak ada salahnya kita berkolaborasi ya Pak ya. Betul, Bu. Saya sangat mendukung itu, Bu. Membuat konten YouTube, aktornya Ibu April sendiri. Wah, anak-anak pasti suka itu. Betul Pak Eko. Jadi ini ya saya harapkan semoga ya Pak Eko dari video yang akan saya buat ini semoga mendapat dukungan penuh, mendapat apresiasi penuh dari orang tua murid sehingga saya lebih bersemangat lagi membuat video pembelajaran berikutnya seperti itu Pak Eko. Ya, Bu Tina. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Bu. Amin Pak Eko, amin. Terima kasih ya Pak Eko sudah meluangkan waktu untuk membagikan solusi kepada saya. Sudah saya ganggu tadi Pak Eko. Sudah, Mohon Pak. maaf sebenarnya ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Eko atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.